In the name of Allah, in the name and thanks be to Allah, the Lord of Alamin. Peace and the blessings of Allah be upon our Prophet, the last messenger, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ladies and gentlemen, do you understand? Very good job. Seminggu bagian begini. Kalau pidato kok orang menggunakan adalah yang pakai sholawat itu rasa. Itu sudah pakai saya dalam bahasa Inggris. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang berbahagia rahimahullah, Bapak Kiai, Bapak Asatidz, dan sesepuh yang saya hormati, ibu-ibu, remaja-remaji, ada remaja-remaji yang satu dihormatkan, mohon kita tansah menjaga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sampun paling makin kenikmatan. Saya menikah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim di Masjid Al-Mufwasih. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima ibadah kita sekalian. Kita juga bersyukur bahwa pada malam hari masih bisa menghirup udara segar. Ini betul Bu? Alias derek meninggal dunia. Karena ada di antara kita mungkin yang sudah meninggal dunia tidak bisa menghirup udara segar. Udara yang segar pun juga tidak bisa. Kita masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga mempersiapkan anak kita akan meninggal. Kalau kita sudah berumur-umur, ya, seperti bapak-bapak ini, sambil lansia, ya, sambil lansia, ibu-ibu sambil lansia atau asli rocker, rocker itu rocker keren, ya, rocker, bahasa jangan teman. Kalau sudah ya seperti tidak harus lansia, siapapun orangnya, berapapun umurnya, itu harus memperhatikan, mempelajari. Ada 3 rahasia. Betul Bu, 3 rahasia misteri yang terkait dengan orang lansia dan juga siapapun juga. Misteri ini adalah misteri ketika nanti hijrah yang hakiki. Hijrah hakiki itu hijrah dari dunia ini ke alam barzakh. Alam barzakh itu apa Bu? Ladies, are you listening to me? Oke? Pengajian internasional. Yogyakarta itu sudah mendapatkan penghargaan sumbu filosofi dari rakyat, panggung rakyat sampai keraton itu sampai ke Bupati lebih. Itu sumbu filosofi dan kemudian kerajaan Sultan Hamengkubuwono pertama yang sudah diakui oleh UNESCO, sehingga sekarang ini sudah dibangun juga benteng keratonnya itu, mulai dari Gempong Ijilan, dia itu ke timur, terus ke selatan sudah menjadi banyak
44 meter. Jalan. Jadi itu harus semuanya pilih. Selesai. Maka jangan boleh jangan turis-turis wisatawan-wisatawan. Dan juga tidak hanya keliling-keliling melihat-lihat suhu biosuhu Yogyakarta, tapi juga banyak juga yang ingin belajar agama Islam kepada jamaah al-mufasir. Harus siap bahasa Inggris. Oke? Are you ready? Iya, kayak gitu lah ya, kayak gue. Bahasanya itu colok Banyumasan, Banyumas di Banyumas. Sekarang bandar negara. Nek orang apa? Orang benar. Tapi saya dulu di sana hanya sampai di SMP tamat terus ke Bogor. Dan dari Bogor ke Jogja, kuliah di Jogja sampai sekarang tetap di Jogja. Tapi apa-apa dia kegiatan baik, apa-apa biasa. Kembali ke laptop. Ini yang mulai lari bahwa ada 3 misteri terkait dengan hijrahnya kita nanti ke alam barzah itu baru akhirat. Alam barzah penantian sebelum ke akhirat di alam barzah. Yaitu yang pertama adalah yang disebut dengan awqaf. Apa itu awqaf? Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Arab. Awqaf jamak dari waktu. Waktu itu ya waktu. Namanya awqaf. Kita tidak tahu apa malaikat maut mengambil nyawa kita. Tidak ada yang tahu. Apakah jamaah masjid al-Mufasir yang menuju ke jamaah bunyi, atau jam suci bunyi mungkin ini malam di Indonesia dengan Arab Saudi. Tapi mungkin yang jangan bingung naik ke Indonesia di kota ya Allah udah tampil itu Indonesia sehingga Arab meeting kan. Dan itu tidak ada yang tahu kapan waktunya. Allah kan tidak ada yang tahu. Rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian misteri yang kedua adalah amkan jamaah dari al-makan. Makan itu nama bahasa tempat. Ada makan istiwa gimana tempatnya? Makan itu snack itu bahasa Indonesia itu makan. Bahasa Arab itu tempat. Jamanya amkan. Tempat kita meninggal dunia, nazarnya itu nggak tahu juga apakah di beca, apakah di jalan, apakah di pasar, apakah di pesawat, apakah di haram dan sebagainya. Tidak ada yang tahu. Rahasia Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga adalah asbab menolak. Jamaah dari sababun sebab. Bahasa Indonesia itu kita ngobrol bahasa Indonesia sebab itu menolak. Jangan dalam buku orang pengajian sebab namanya asbab itu sebab kematiannya apa? Tidak ada yang tahu. Apa harus sakit stroke, sakit diabetes, sakit jantung, yang mesti kudu sakit paru, kami biji tidak begini. Ada yang tidak sakit, betul-betul bagus. Ada baru nyanyi dia tinggal waktu tabrak sapi dalam mati. Kemudian juga waktunya, tempatnya sudah nggak tahu. Ada yang makan kacang mati, boleh bu? Makan kacang nih, makan kacang itu habis bisa tabrakan mati. Ada yang masih muda, olahraga, atletis, sihat walafiat, mancing sambil rokok ini mati.
dibuka, ada rokok ini bom mati. Saat ini mati rokok yang kecil bom. Kalau pun tahu itu, kalau secara gamblang itu bisa juga nanti kita memberikan status hadiah untuk malam ini jam sekian, minggu ini jam sekian, juga asbabnya sebab-sebabnya kadang-kadang diambil dari yang gemuk dulu. Jadi ini saya gemuk itu hati-hati dulu kan. Ada juga yang dari objek. Nah, ini namanya Agus, Atun, Adi, Atun, Anak, Ari, dan sebagainya itu hati-hati. Yang kalau wildan, W itu atau pilih-pilih saya saja kan. Ada juga dari belakang objek. Zainab, Zaitun, Zulfa, dan sebagainya. Tapi rata-rata dari pada para ustaz seperti ada ustaz ada Ilham, Ali Jabir, kalau ustaz ganti aja nama jangan bayar gitu. Itulah rahasia misteri dari hanya Allah yang tahu seperti itu. Kemudian kalau mati meninggal dunia itu semua harta benda tidak akan tidak mata ibadah inqata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw ilmin ma'ruf aw amalin shalihin yad'u. Itu hanya jelas kalau orang yang meninggal dunia putus semuanya apa-apa yang di dunia ini kecuali sedekah jariyah, kemudian dimakan juga yang membuahkan. Maka kadang-kadang juga ada yang kalau yang meninggal dulu suaminya itu istrinya itu biasanya pakai berapa bulan dan 4 bulan gitu. Indah benar, dan itu tahun-tahun akan masih terlihat. Jadi saya dulu saya di ibu kita di beberapa bulan itu. Ini saya meninggal dunia istrinya dulu. Nah ini bapak-bapak itu ada indah, ada betul. Wah, kalau istrinya masih dibaca masih boleh kalau anak gitu, kalau mati gitu. Itu ada juga yang baru 3 minggu tidak lagi sampai mantan pertuanya itu sudah nanti kalau sudah bulannya itu kering pergi ke toko elektronik beli hair dryer itu kering itu bulan itu kering biasanya itu laki-laki yang egois ada juga ceritanya itu yang meninggal istrinya sudah di sholati belum sudah di cuci kemudian dikafani tapi tidak segera disolati sudah disucikan kemudian dikafani sudah disolati di rumah ini rupanya di rumah ini balik dari rumah ini di rumah itu ujung-ujung orang disolati dulu janji sama saya kamu boleh nikah lagi nanti tempat dulu jadi itu terus melompat bujurnya itu main ini itu suami yang egois gitu. Makanya saya tidak akan nikah dengan suami seperti itu gitu sama gitu jadi kita maka kalau kemudian seperti itu maka kita harus bersiap-siap untuk dapat mempersiapkan diri. Tapi itu masih mualaf, belum mutlak. Jadi misteri itu misteri tempat waktu
waktunya, Allahnya, angkanya, asbabnya itu masih belum mutlak, masih mualaf, masih bisa ditembus dengan 3 hal. Dengan 3 hal. Yang pertama adalah doa. Bapak Bu, jadi kalau berprinsip doa baca dulu. Doa itu doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Ya bulan di masjid itu kalau mau rahmat sedikit. Aku udah keluar masjid itu. Allahumma inni as'aluka infaq. Doa sangat penting. Doa ketika kita mau bepergian supaya orang kata berbicara orang ini kecelakaan. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Ya, nanti akan bisa berubah misteri itu. Kemudian kata berbicara harus karena selain itu. Kalau telah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kepada Allah akan aku jaga. Maka doa itu bisa menyebabkan kecelakaan dan juga kematian yang tidak sebagaimana yang kita ingin. Kemudian yang kedua dengan apa? Silaturahim. Apa Bu? Silaturahim itu apa? Silah itu menyambung tali, rahim, rahmat. Silaturahim itu menyambung tali persahabatan. Ini juga silaturahim, kajian, hadrah, tahlilan, manakiban, itu juga silaturahim. Seorang ketok dikandani punya atau ketok tahlilan macam itu, karena ada silaturahim. Menarokah ayu satu ayu sekolah atau ayu saat di atas ini aliasir rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka perbanyakkan silaturahim. Maka kita alhamdulillah di silaturahim di sini mudah-mudahan mendapatkan yang banyak, rezeki yang luas, bisa umroh, bisa haji berkali-kali. Kalau yang sudah mutlak itu misalnya aku anak bapak sokong itu mutlak, merasa tidak anakku sokong, ibuku sokong, dan bisa mutlak. Soalnya sudah kalau yang tadi 3 misteri ini masih bisa berubah dengan silaturahim, doa, yang kedua silaturahim, yang ketiga dengan sedekah. Bapak Bu, sedekah itu juga akan memperpanjang umur, meluaskan rezeki. Maka banyak-banyak bersedekah, insya Allah akan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezeki. Ini yang masih mu'alaf, belum mutlak. Kalau yang mutlak itu Bapak Musokro, itu mutlak, tidak bisa kita ubah. Biasanya itu Bapak Misalnya dengan Jokowi misalnya ya, presiden gitu ya, di Ramadan kita dapat itu nggak bisa, tidak mutlak. Jadi kalau yang mutlak itu masih bisa terus. Pertama dengan doa, kemudian yang kedua adalah dengan silaturahim, yang ketiga dengan sedekah. Sedekah ini akan memperpanjang umur, meluaskan rezeki dengan bersedekah. Maka banyak kita ini bersedekah dengan apa yang kita punya. Walaupun kita tidak punya harta yang banyak, tapi sedekah itu bisa dengan semua juga bisa dengan bantuan tenaga dan ilmu kita dan semua. Jadi kita ikhlas, kita dengan berdoa, bersedekah, insya Allah kita akan bersyukur. Kita
selawatan dulu gitu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semangat semua, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan kita masuk surga semuanya nanti. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia Allah, karena ketika istri itu orang yang tidak tahu tempatnya, awalnya makhluk juga tidak tahu, asbabnya juga tidak tahu. Kemudian ada hal yang bisa merubahnya. Dengan kita banyak berdoa, bersilaturahim, kita banyak bersedekah. Doa itu penting sekali. Jangan kita kalau pas mau hubungan suami istri kali dulu, kali berapa? Kali itu doa gitu. Penting itu ya. Gimana itu? Allahumma ba'idni syaitan wa ba'idni syaitan mimma razaqtana. Aku susu. Ada yang susu yo pengen ya. Kesempatan berdoa itu apa yang berdoa setannya beli-beli. Allah itu selalu orang yang banyak berdoa, orang yang sering berdoa. Kalau kita banyak pada orang itu repot. Tapi kalau kita pada Allah eksekusi majuran masih banyak. Maka Allah memberikan. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia rahmatullah, dengan adanya 3 istri harus bersiap-siap. Bersiap-siap jika nanti sudah datang waktunya beneran. Belum sudah berdoa, belum sudah bersilaturahmi, sudah berlahir, sudah bersedekah, sudah waktunya ya ketika ada waktunya meninggal dunia. Karena orang itu pasti akan semuanya akan meninggal dunia. Ada yang kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan yang orang itu akan merasakan, dha'iqah itu merasakan, bukan mati dok, merasakan. Siapa belum mau luar biasa sakit tersebut. Dha'iqah itu yang kaya dulu merasakan. Maka kalau bersiap-siap untuk bakal ketika nanti kita meninggal dunia, maka akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Jadi sudah punya bocoran. Ketika kita meninggal dunia dalam barzah, kubur, semua orang yang sudah tanda-tanda yang mengikuti pemakaman pulang semuanya akan ditanya oleh mana pulang? Dari malaikat ini malaikat maka buka siapa Tuhan Allahu mana kita Muhammad Sallallahu mati luka kita buka itu kita langsung. Ketika awal pertanyaan itu semua dijawab dengan baik dan benar, itu nanti akan berikutnya untuk tahapan-tahapan benar kemudian lagi seterusnya. Tapi kalau kita akan ditanya oleh seorang Allah, nah itu yang pertama. Lebih berat lagi kita harus bersiap-siap agar mempersiapkan diri kita agar diambil oleh Allah dalam keadaan yang husnul dalam surat
Al-Isra ya, ayat Ali Imran ayat 112. Allah berfirman, "Duribat alaikum dillakum aina ma tulibu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Duribat alaihim, mereka orang-orang itu akan terkena semacam kehinaan, keterpurukan dimanapun saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang dengan agama Allah, hablum Allah, kami itu kali hanya hablum nas, artinya secara umum bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berkomunikasi dengan manusia secara baik. Hablum Allah, hablum nas. Jadi ketika vertikal dengan Allah baik, kita harus serta dengan manusia sama. Orang yang bisa berkomunikasi dengan dua arah itu secara baik, akhirnya terkena kehinaan niscaya. Dengan Allah pasti kita akan melaksanakan perintah Allah. Ajarin itu, biaya itu, jangan dia itu. Para wali itu sampai memberikan informasi untuk menjaga hubungan baik dengan Allah, menggunakan jasa para wali itu ketika itu di sini masih nenek moyang kita itu masih nggak ada seperti nggak ada segala keahlian nggak ada, makanya canggih misalnya Ustaz pengembangan itu canggih itu belum muncul dan juga jadi itu karena dakwah para wali itu yang dengan cara-cara yang sangat efektif sekali bisa membesarkan seluruh Nusantara Indonesia. Mereka menggunakan ada yang dengan cara irigasi, dengan budaya wayang sudah melekat sejak dahulu dipakai untuk memberikan informasi hukum Islam. Hukum Islam itu kan agar kita hubungan dengan baik. Maka kalau yang menggunakan wayang Sunan Kalijogo, ini Pak Sunan Kalijogo, itu dalam tinggal itu yang masih ada penambah dalam itu kesabaran yang besar dan sahaja. Mereka juga mengarang lagu yang Jawa, lagu tembang Jawa, yang itu juga isinya adalah hal yang penting bagi kebaikan kita kepada Allah Subhanahu. Tembang Jawa itu ada 3 tahapan. Yang pertama tembang gede. Tembang apa Bu? Tembang gede. Kalau tembang gede itu dipakai untuk suluk. Apa itu suluk? Suluk itu dipakai oleh jalan ketika memberikan cerita. Suluk. Yang ya Qur'ani karunia samira mamorire lumrah kandhane puspita ae ono banyak kan dewa Bathara suluk ada tembang tengahan, tembang mocopan. Tembang mocopan maksudnya apa? Ini bunyi dengan ada 11. Itu untuk memberikan tutur doa ketika orang itu belum lahir. Jadi dengan memberikan tutur itu menjadi nah kemudian juga wayang digunakan juga untuk memberikan informasi hukum Islam. Sinten pasti dipakai untuk memberikan informasi hukum Islam. Pandowo itu namanya Pandu Dewonoto. Bapak yang Pandu Dewonoto yang nanti
Purana, Dewi Kunti, Kuntilanak, Dewi Kunti. Itu putranya ada 5. Yang pertama Puntadewa. Puntadewa itu zaman riyen nek cerita ke orang ini kekuatan jimat terbaik, maka dibimbingkan seolah-olah kayak jimat. Puntadewa itu jimatnya apa Pak? Jamus kali usoto. Artinya sebenarnya tidak 2 kali masalah. Si usoto itu dibuat jamus kali usoto bakal rampung bagiannya sukses mungkin negara. Maka keputusan pertama adalah membaca syahadat. Syahadat Muhammad Sallallahu Alaihi itu si berbulan itu jamus kali usoto. Pengen makmur, sukses, maka pertama. Yang kedua, dorong atau botol kusuman, botol kusuman kan, botol simpan atau bimo, dorong Sumo itu anak kedua. Itu dipakai oleh Sunan Kalijogo untuk memberikan informasi Islam yang kedua. Apa itu? Sholat maka Mangkugawan itu posisi gedung. Seperti nanti bias kita itu satu sama guru kan. Itu sholat itu artinya simbol sholat itu sholat amalan yang berat, besar. Kecuali dilaksanakan oleh orang yang bertakwa. Maka Mangkugawan itu tidak bisa duduk. Iya benar Bu. Mangkugawan orang yang bersama itu ada terus. Esok ada, awal ada, sore ada, dunia pemenang. Ada terus. Kenapa? Bahwa sholat itu harus selalu didirikan dimanapun anda berada. Yang lorong kalau aku lagi dalam wisatawan atau kemudian juga boleh dan usul kalau telat itu telat di motor betul. Ada yang pakai motor kalau telat subuh naik jam 10 akan sholat aja. Buat dia mau maka Mangkugawa itu dilambangkan itu syukur. Dia punya senjata juga, apa senjatanya itu Pak? Konco itu 5, nomor 2 itu si Sokowogi bermati. Sedangkan 5 waktu itu yaitu sholat 5 waktu, maka akan sukses di dalam melaksanakan tugas baik. Maka konco Sokowogi dan juga tidak hanya itu untuk hadirnya Allah. Ada juga godong rujak polo. Polo itu kepala. Itu artinya untuk selalu berkomunikasi dengan sesama manusia. Jadi hadirnya Allah, sholat 5 waktu dan juga rujak polo. Bimo yang saat ini bis namanya Bimo bis bis Bimo akan dipakai untuk nama bis pada sini. Yang ketiga adalah kita anak Jawa yang ketiga Harjun apa permati atau janoko. Janoko itu janatulah. Nah, janatulah surga. Nah, janoko itu disimbolkan sebagai orang yang mampu untuk menahan hawa nafsu. Dalam bahasa Indonesia puasa. Janoko itu ahli puasa. Maka dia memiliki kelebihan, tapi disalahgunakan karena
dalam pewayangan itu pas banget gitu. Dan itu akhirnya kita bisa surga semuanya dapat yang banyak. Dulu rasanya kita Arjuna itu mempunyai jimat juga, namun jimatnya panah, pasok, mati. Panah, pasok, mati itu yang begitu dilepaskan, pasti kena. Musuhnya pasti kena. Kalau beleknya kamar itu kena. Panah, pasok, mati. Jadi jangan. Ada lagi satu keris, namanya apa dulu? Ini mereview zaman dulu itu para itu begitu cara menunjukkan dakwah seperti itu. Jadi nggak kerasa kalau tahu kita bisa baca syahadat, kedua sholat, ketiga puasa. Nah, kerisnya namanya keris kolam geni, aneh namanya oleh Pak Budi. Kolam itu bolong, geni itu neraka. Jadi dia karena dia selalu berpuasa Allah, maka lambang neraka itu akan habis. Jadi lambang neraka dibolong-bolong dari itu bolong habis masuk surga. Dia punya keris namanya keris kolam ini. Panahnya namanya panah pasopati. Supporter BS versi Solo itu namanya Pasopati. Kemudian yang keempat, kelima, kita Bu, halo, Nakulo. Nakulo itu orangnya gampang, bagus, pintar ngomong, ya. Selalu memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Ada orang yang kelaparan dikasih makanan, ada orang yang bodoh dikasih ilmu. Ada orang yang seperti itu dan semuanya seluruh dunia, maka dia itu mempunyai apa sifatnya itu namanya kuda supaya bisa kemana-mana. Kemudian itu melambangkan zakat. Awal dulu zakat amdo. Nah sekarang sadimo. Sadimo itu dulu sebelum ada grab, nama taksi terkenal dalam Sadimo, taksi Sadimo. Nanti bisa cuma versi nomor besar mau dia foto sampai Sadimo itu namanya mempunyai keris. Kerisnya itu tiga tiga. Kerisnya itu karena logonya tiga itu melambangkan bahwa manusia itu kita punya tiga itu syaratnya. Tiga itu adalah ilmu hakikat, ilmu Torikon, dan ilmu syariat. Hakikatnya apa Pak Islam? Hakikatnya beriman, bertakwa, berdoa. Caranya begini boleh, pakai torikon. Apa banyak juga ada yang ahli torikon, torikon apa itu, maka mencari hakikatnya itu. Kita juga mengajar untuk torikon. Sholat bisa untuk torikon. Caranya sampai kepada Allah. Apa dan melaksanakan kebiasaan itu dan juga harus mengenai menggunakan diri untuk Allah sendiri. Nah, hakikat torikot syariat itu belum sempurna. Ajarnya konak ini kudu dan Arab Saudi dan Arafah itu supaya menjadikan makrifat. Jadi itu lambang haji. Sadimo itu lambang haji. Jadi kalau mau sebelum haji kita bisa cari hakikatnya Islam. Syariatnya itu undang-undangnya. Harus nanti melewati
apa? Tidaklah sebulan Dzulhijjah. Karena di sana Allah turun ke langit bumi. Kalau di bulan puasa itu hanya para malaikat saja. Turun ke langit bumi, kemudian mencari apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tapi pada tanggal 9 Dzulhijjah Allah sendiri turun ke langit bumi dan juga berpidato kepada para jamaah Islam wukuf bahwa pada hari ini akan aku ampuni semua dosa-dosa kamu, anak-anak dijabai doa-doa kamu. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanggal 9 Dzulhijjah. Yang paling di situ adalah makrifat. Ilmu makrifat itu artinya bercengkerama dengan Allah. Nah, gitu. Tidak hanya aku bercengkerama, tapi nggak mungkin kita bercengkerama secara betul-betul, gitu. Hanya Muhammad yang bisa berbentuk tahun yang berangkat dari sana. Maka karena di sana dilambangkan Allah turun ke muka bumi, sehingga harus melihat para jamaah yang terhukum kepada manusia. Yang akan berdekatan kita dengan Allah juga yang disebut bercengkerama dengan Allah. Kan doa-doa kita akan diampuni, doa kita akan dijabai, dosa-dosa kita akan diampuni. Kalau orang yang mau berjanji, kita akan minta tolong doakan saja. Allah sampai maju kata kita. Tapi yang paling baik sebenarnya doanya itu istighfirli. Ya Allah, mintakan ampunan kepada Allah dosa-dosa kami. Jadi begini. Contohkan Nabi Muhammad SAW ketika sahabatnya akan haji di Eropa, karena orang yang di Eropa itu akan diijabai, maka mintakan ampunan. Kalau sudah diampuni, maka jelas pasti akan masuk surga. Maka doa yang terbaik bagi kita kalau yang berhaji, istighfirli. Kalau mau minta ampunan itu dari dosa yang paling menurut tidak juga pada wanita itu yang diberikan apa contoh memberikan informasi tentang hukum Islam. Kita sudah tahu itu bagaimana kita berkaitan dengan alam hablum minan nas. Ya tentu kita dimulai dari keluarga. Suami istri itu harus selalu saling tolong menolong agar tidak mengingatkan supaya kita nanti akan masuk surga semuanya. Suami istri. Dan tugas suami kepada istri dari keluarga kita. Apa itu Pak? Tugas suami istri, tugas suami kepada istri. Apa Bu? Halo? Mencari anak uang hari ini. Jadi secara apa itu ada yang diambil dari hadis-hadis gitu. Sebenarnya pernah waktuan tapi diringkas itu dalam falsafah Jawa. Tugas suami kepada istri itu yang Pak. Tapi ini merangkum banyak hal. Yang pertama adalah hamayomi. Apa Bu? Hamayomi bojone tinggal di rumah tingkat, gitu. Tingkat papan, gitu. Mobilnya papan, kilat gitu. Bangunannya kuat, gitu. Pokoknya itu namanya hamayomi. Pertama hamayomi. Yang kedua adalah hamayomi. Hamayomi bikin ayam hatinya. Pas ditinggal pergi, ayam. Soalnya suaminya juga bisa dipercaya, saling percaya itu, ayam. Yang orang maling, Bu, kalau kemana, Bu, seperti rumah ini, tahunnya pergi. Dan ini bodoh ayam ini kita malah berdiri gitu. Terus aku tetap saja, itu hak ayam. Yang ketiga adalah apa Pak? Hamayani itu hamayani mobil nafkah kan? Hamayani ini ada yang hamayani itu mobil nafkah sebulan profilnya cukup tentu cukup ya. Ada juga yang murah itu kelompok deketan itu profilnya kurang terus tidak mengenai sekolah luar negeri dan sebagainya, jajan istimewa paling banyak 500 juta tergantung orangnya. Nah, kemudian
Yang terakhir yang keempat adalah hameloni. Oh, Pak. Hameloni tahu Bu? Bu? Hameloni itu udah meloni tenanan itu aja itu gitu. Ini hameloni itu ngelokake barang yang becik. Jadi suami itu punya tugas ngelingi bojone itu. Bojone itu berbuat salah maksiat terus, beberapa orang itu yang ditakoni itu suaminya. Itu kamu tidak pernah memberitahu sama istri kamu gimana? Suami itu bersuara mereka, hanya baik sekali. Suami itu punya tanggung jawab terhadap istri, anak perempuan. Maka perempuan seperti itu punya tanggung jawab kepada suami, kepada suaminya. Tapi memang karena itu masing-masing punya tugas masing-masing dan apa yang disebutkan fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha, maka akan dihembuskan ke dalam jiwa manusia itu akhirnya perempuan ujuraha, perbuatan-perbuatan yang maksiat, ujur wa taqwaha, dan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka kalau kita suami itu mencari nafkah gitu, kalau dia baik dia tidak akan korupsi. Karena dia tidak baik, lupa dan sebagainya sudah mendapatkan tempat yang tinggi, bisa juga korupsi. Itu kalau sisi kejahatan dimasukkan, diilhamkan kepada laki-laki. Kita harus hati-hati. Kalau perempuan apa sisi negatifnya apa? Alhamdulillah, ujurnya itu perempuan itu suka pamer. Tahu Pak? Halo? Bu? Suka pamer. Jadi kalau pas ada yang tampilkan sekarang bernyanyi dengan gaya ngebual, yang ngebual. Ini Bu, ya. Berikutnya goyang patah-patah. Karena perempuan sudah pamer. Tekan ustadzah ini juga begitu. Ustadzah berapa banyak sekali. Ibu harus banyak beribadah dan sebagainya. Punya itu. Coba kalau pas ada hal kotor, ada umbrella girl, kita umbrella girl itu pakaiannya romnya kurang, persepsinya full gitu. Tuhan bangunan luar biasa. Apa ada yang laki-laki gitu? Tak ada. Itu perempuan itu. Ya, alhamdulillah kata Tuhan. Bahkan juga begitu. Bahkan itu suka pamer. Situ itu bapaknya itu pamer. Itu wanita-wanita yang bukan di sana boleh sih jangan izin dan berhasil bisa yang ini boten betul makanya harus disinkronkan agar hubungan suami dan istri itu cuci pakaian itu tugas istri bukan tugas istri bukan mencuci pakaian, tugas istri bukan masak, tugas istri bukan melapis sepatu. Tugas istri itu ada dua. Yang pertama taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua taat kepada suami. Dan suaminya kesel, suami kantor, bu, itu tidak wiridan. Nah, wiridan itu tugas taati suami. Itu wajib kita. Bukan tugas istri, tapi wajib mentaati suami. Bukan kotor, bukan balik. Nah itu bukan itu ya. Kotor taat kepada suami. Bukan tugasnya. Bukan anaknya kotor. Maka istri-istri itu kebanyakan kalau pengajian yang hadir kebanyakan istri-istri. Gimana Pak? Udah cuma kebanyakan kalau pengajian istri. Karena istri itu tugasnya 24 hours. Apa itu 24 hours? 24 jam tugasnya. Kalau subuhan, latar, terus begitu, berangkat terus ke pasar, dodol, berdoa dan masak, mewek pakaian, kemudian sore, entah pakaian,
Bu, tetapi bukan kopi ya kopi, tapi maka dia nanti nggak bisa mengelola anak sendiri. Nanti baru kalau ini kayak mana? Terus saja. Itu memang ngomong terus 24 jam. Karena dia berhenti melaksanakan tugas-tugasnya itu ketika pamit ngaji. Nah, pamit ngaji, orang itu. Kalau ada ibu yang mandok, kemudian alhamdulillah, kalau masuk pulang ngomong, buka, terus disimpulkan karena wanita itu adalah hunna libasul lahum wa antum libasul lahum. Bapak-bapak itu pakaian mereka juga pakaian manusia. Maka itu kalau dalam keadaan itu di dalam rumah itu ibu itu kalau misalnya kepengen ada yang sudah cium ada sudah itu cium ada sudah jadi berharap kabar bangin apa yang kamu derek kepengen buat saya derek itu saat itu haji itu saya reguler itu yang dapat bintangnya maka ketika kamu reguler itu mungkin akan naik lagi dengan bayar 25 yang plus bayarnya 4.000 dolar bayar DP-nya masih tunggu 7 tahun yang plus 7 tahun dia di luar itu masih ada gaji program itu bukan saking kuota nasional tapi dari pemerintah Saudi yang mengeluarkan visa menjamah itu istilahnya undangan raja itu berusaha antri berusaha repot-repot akan dibantu oleh travel itu yang bayarnya 400 juta dan 400 juta karena programnya nanti presiden maka travel untuk jamaah itu gaji itu undangannya 930 juta. Paling kalau ada yang mencari rumah karena saya itu memiliki kreasi dulu saya memang berusaha dan tahun 2000 diajak kantor kemudian KBI untuk mengintegrasi dengan alhamdulillah saya tahun pengen ibu-ibu kemarin, ibu-ibu yang belum bisa mencium ajaran suami nanti bisa mencium tangan suami dicium itu pahalanya sama dengan mencium ajaran suami mungkin dengan mundur Pak di makanan Pak begini cuma kenal ada di sini bapak disiapkan mungkin kasih orangnya kalau mungkin memang ibu pengen mendapatkan pahala itu masyarakat nyok apabila kalau ada besok awal lebih jumlah tangan ini adalah kalau lagi mencium tangan suami tidak mendapatkan pahala banyak makanya kotor dicium ibu ya kalau bangun ibu tidak nih susu tidak itu seperti Ka'bah mirip sekali ya maka dari mulai dari rumah itu silaturahim melancarkan hubungan sesama manusia itu dipraktekkan dari rumah bukan keluar itu keluar kalau ibu jangan sampai nanti ibu-ibu itu ngece kepada suami suami nggak boleh. Kalau ibu berkata suami, apa dengan ibadahnya, sholatnya, puasanya, sholat dan sebagainya itu bagus, tidak akan masuk neraka, tidak akan masuk surga. Ini saya tulis. Jadi misalnya ibu wah juga mau motor diesel, mereka memakai belum mobil 500,
ini suatu. Tapi pun dia akhir dari suatu. Akhir suatu. Hari ini dengan baik didoakan. Ya, doakan barokah. Maka bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi seperti itulah harus menghormati kepada suami. Apa itu yang berbagi orang itu? Mari kita sebelum kita mengakhiri bahwa mempunyai istri itu tidak tahu akan memainkan tidak tahu dan asbabnya juga itu masih bisa diubah dengan doa kemudian bersilaturahim dan ketika dengan bersaudara. Tapi kalau sudah waktu ya sudah kita persiapkan saja supaya kita dekat kepada Allah, dekat kepada sesama manusia yang dikatakan dengan Tuhan kita semua. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebagai rasa gembira kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, kita akan bersolawat. Oke? Solawat ini itu Solo Bandung Jawa Barat. Lagunya dulu. Salatullah, salamullah, estimina. Ini sekolah Sulawesi Selatan, beda boleh lagunya beda. Apa boleh lagunya beda? Boleh, harus lakukan boleh. Tajwidnya nggak pas nggak boleh. Tapi kalau Sulawesi itu Jawa Tengah Jogja itu seperti itu. Jawa Tengah Selatan Jogja. Ini udah sing ambil itu. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Itu oke. Ini udah menanti isi pengajian oleh selawatan bahasa Arab. Jadi pelajari bahasa Jawa. Jangan sampai pelajari bahasa Jawa. Oke. Nah, jadi kan nambah itu butuh kemauan. Are you ready? Biar urip saka belajar harus ini macam apa? Biar urip saka yang wis urip arep apa? Besok yen mati baline nggone sapa? Terus mati rupane apa? Jadi Jibril paling misalnya makan pengajian ini sing kuwe apa? Semoga yang sebabnya apa? Sebenarnya tahlilan asmane apa? Mahroji barang tepat sama tepat. Wah, ini digoriak orang itu.
pas ilahi Indonesia iki sing duwe Becitaran sebabnya Nek ini terus sing susah Yang boleh arot badi Dijulih ya Dijulih kondur Bapak-bapak Orang tahu Sakit menucik Orang tahu yang campur Bener Wahai bodoh ibu ngerike jenengan Lawati Bismillah Nek solawatan ini Bukan apa Berjalan ke berbagai Alam kaya Iki kono bojone sapa Lah kok luker sebabe apa Nek luker terus sing arep minggu Tegese itu dibocah apa-apa aja lho ora do bukan ini suatu yang baik itu oke mem itu bu oke mem ini suatu yang di orang dihukum ya orang ya begini gitu oke buat baik kan ngaji dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia alhamdulillah yang saya sampaikan dalam masjid ini manfaatnya kita berdoa dan membaca yang luas bisa haji bisa besar berkali-kali Alhamdulillah Al-Fatihah Mau